Halo teman-teman, melalui video ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan proses sosial, salah satu materi kuliah Sosiologi Komunikasi. Materi ini masih awal-awal ya, di pertemuan awal, jadi kita akan bahas dulu tentang apa itu struktur dan proses sosial. Nah, sebetulnya sih seharusnya teman-teman juga sudah sedikit banyak mempelajari ini ya di pengantar ilmu sosial. Jadi mungkin saya hanya akan mereview lagi berdasarkan buku sosiologi komunikasi yang kita gunakan. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki bukunya Burhan Bungin ya, Sosiologi Komunikasi, di situ juga ada penjelasannya. Oke, kita mulai dari awal. Baik, ya. Ada dua hal ya yang akan kita pelajari. Yang pertama struktur sosial, dan juga yang kedua proses sosial. Nah, ini berdasarkan tadi yang saya bilang, penjelasan di dalam buku Sosiologi Komunikasinya Burhan Bungin. Awalnya mengutip dari Auguste Comte ya, salah satu sosiolog awal-awal ya. Nah, Comte ini membagi kajian sosiologi berdasarkan dua hal ya. Yang pertama struktur sosial atau social static, dan yang kedua social dynamic atau dinamika atau perubahan sosial. Jadi di dalam masyarakat ya, sebuah masyarakat, manusia hidup di masyarakat, itu nanti ada yang namanya struktur sosial ya. Struktur sosial ini hal-hal yang bersifat nanti macam-macam ya, ada berupa tatanan, berupa eh, hal-hal yang biasa dilakukan, kayak gitu-gitu. Sedangkan social dynamic sifatnya lebih dinamis. Jadi perubahan-perubahan yang kemungkinan ada, dan itu semua sebetulnya nanti terkait dengan komunikasi nih di sini. Sekarang kita bedah lagi berdasarkan Comte tadi. Nah, struktur sosial dan juga yang dynamic itu nanti masuk ke dalam proses dan interaksi sosial. Jadi yang satu membahas strukturnya, satu lagi membahas proses dan interaksi yang terjadi di dalam struktur itu, kurang lebih kayak gitu. Nah, di struktur sosial apa aja? Nah, akan dibahas melalui video ini yaitu kelompok sosial, lembaga atau peranata sosial, lalu ada stratifikasi sosial, terus mobilitas sosial dan kebudayaan. Nah, hal-hal ini yang menjadi ya salah satu kajian juga di dalam ilmu sosiologi ketika kita membahas tentang struktur sosial. Lalu apa aja yang ada di proses dan interaksi sosial? Nah, ini ada kontak sosial, ada komunikasi, ada proses interaksi sosial, yaitu ada proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses dan interaksi ini nanti apa yang terjadi di dalam struktur itu gitu. Jadi dalam struktur kita secara tidak sadar gitu ya, hidup di masyarakat sebetulnya ada struktur-struktur tertentu gitu, ada kebudayaan ya, ada mobilitas sosial, ada peranata sosial, ada lembaga-lembaga sosial ya, baik itu formal maupun informal. Kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam lembaga-lembaga itu, di dalam peranata itu, di dalam kebudayaan, yang pasti terjadi ini proses dan interaksi sosial ya, terjadi kontak sosial melalui komunikasi, terus juga ada interaksi sosial yang sifatnya asosiatif dan disosiatif. Ini yang nanti akan kita bahas. Pertama, saya akan bahas struktur sosial dulu ya, satu persatu. Oke, struktur sosial, kita mulai dari kelompok sosial dulu ya. Kelompok sosial ini kehidupan bersama manusia dalam sebuah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang umumnya secara fisik relatif kecil dan hidup secara guyup. Jadi kelompok sosial ini mungkin sangat bisa terjadi berulang kali ya. Maksudnya manusia tuh bisa hidup di kelompok sosial manapun ya. Kita juga bisa hidup di dalam misalnya kelompok sosial yang ada di kampus, nanti teman-teman juga hidup di dalam kelompok sosial di pertemanan di daerah rumah mungkin, atau hidup di dalam kelompok sosial di teman-teman yang memiliki hobi yang sama dan sebagainya. Jadi kelompok sosial ini bisa macam-macam ya, manusia juga atau individu bisa mengikuti kelompok sosial manapun. Nah, ini ada pembedaannya. Yang pertama, kelompok yang sifatnya formal sekunder. Nah, kelompok ini bersifat formal dan memiliki aturan serta struktur yang tegas. Juga dibentuk berdasarkan tujuan yang jelas ya.
biasanya ini semacam kayak organisasi lah ya. Kan kalau teman-teman ikut di sebuah kelompok atau organisasi itu kan tujuannya jelas ya. Ada biasanya mereka punya istilahnya ADART ya. Kalau misalnya di kampus teman-teman ikut di lembaga kemahasiswaan ya, SEMA, BPM, atau UKM, kan ada istilahnya Atum Atus. Nah, di dalam situ kan ada tujuan-tujuannya jelas, visi misinya apa ya, terus bagaimana keanggotaannya, terus berapa lama ini akan organisasi ini akan berdiri, kepengurusannya berapa lama, dan itu semua diatur. Nah, itulah contoh kelompok formal sekunder. Dimanapun ya di luar kampus, misalnya teman-teman juga ikut berorganisasi, memiliki tujuan yang jelas ya, itu termasuk ke dalam kelompok formal sekunder. Nah, berikutnya ini kelompok formal primer. Kalau yang ini dia tidak memiliki aturan yang jelas, walaupun dia dijalankan juga dengan tegas. Ya. Contohnya di sini misalnya keluarga inti atau kelompok kekerabatan. Kan kalau di keluarga kan maksudnya ya tujuan kita macam-macam ya. Setiap anggota keluarga memiliki tujuan hidupnya masing-masing ya. Ada yang ingin mencapai karir tertentu, ada yang ingin sekolah di mana, nanti orang tua kita juga punya tujuan hidup yang seperti apa ya. Tapi walaupun tidak ada aturan ya seperti organisasi formal, tapi tetap tegas ya. Misalnya ya kita harus menjaga hubungan baik dengan keluarga, harus sopan dengan keluarga kita yang lebih tua dan sebagainya. Harus menghormati orang tua misalnya. Seperti itu. Nah, makanya ini masuk ke dalam kelompok formal yang primer. Berikutnya ada kelompok informal sekunder. Nah, kelompok ini tidak mengikat, tidak memiliki aturan yang tegas, terus dibentuk berdasarkan tujuan-tujuan yang biasanya kurang jelas. Tapi ya kita berkelompok di dalam kelompok ini ya. Contoh misalnya kelompok persahabatan, ya geng, ya kelompok percintaan dan macam-macam. Atau misalnya teman-teman kan biasanya di kampus gitu ya berkelompok, cocok dengan beberapa orang ya. Kalau ditanya misalnya tujuannya apa, ya macam-macam kan gitu, nggak beda kayak misalnya teman-teman ikut organisasi tadi gitu. Tujuannya jelas ya, kita punya program kerja dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan kalau yang informal sekunder ini, dibilang tujuan kurang jelas di sini adalah maksudnya ya tidak ada arah yang jelas, tapi ya udah berkelompok aja gitu. Mungkin sama-sama nyaman, tempat curhat aja misalnya ya, atau misalnya membuat tugas kuliah bersama ya, setelah itu untuk main-main bareng misalnya kayak gitu. Nah, yang terakhir ada kelompok informal primer. Kelompok ini dibentuk akibat meleburnya kelompok-kelompok sosial formal yang primer tadi. Jadi misalnya ada contoh ya, teman kerja atau teman kuliah atau apa yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Jadi dia tidak bebas banget ya, karena biasanya kalau udah dianggap sendiri kan udah sangat dekat ya. Akhirnya ada hal-hal yang disepakati atau hal-hal yang dijaga gitu ya untuk menjaga hubungan ini gitu. Biasanya seperti itu. Ini masuk ke dalam kelompok informal yang primer. Ya, mungkin kita beberapa kali juga terlibat ya di dalam kelompok ini ya. Paling tidak ketika kita hidup di dalam bermasyarakat ya di dalam kehidupan sosial, ada 4 kelompok ini sebetulnya, seperti itu. Kelompok sosial kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman. Berikutnya kita bahas lembaga atau peranata sosial. Lembaga atau peranata sosial ini adalah sekumpulan tata aturan yang mengatur interaksi dan proses sosial di dalam masyarakat. Wujud konkretnya apa? Bisa berupa aturan, norma, adat istiadat, dan semacamnya yang mengatur kebutuhan masyarakat dan telah terinternalisasi ya, sudah dipahami oleh individu ya dalam kehidupannya seperti itu. Jadi mungkin peranata sosial yang paling mengikat mungkin hukum positif ya, kan jelas tuh ada aturannya pasal. Tapi sebelum adanya undang-undang, hukum dan sebagainya, sebetulnya masyarakat itu sudah memiliki norma-norma adat istiadat yang berlaku ya. Ya kita mungkin dari kecil sudah diajarkan ya, makanya ada istilah terinternalisasi itu. Karena kita sudah diajarkan dari kecil ya, dimulai dari lingkungan keluarga gitu. Apa sih hal-hal yang eh, baiknya dilakukan dan tidak gitu. Ini juga nanti berkaitan dengan etika, estetika ya gitu. Jadi norma-norma yang apa yang dianggap baik, apa yang dianggap tidak baik seperti itu. Sampai kemudian kita belajar oh bahwa ternyata di dalam masyarakat yang lebih luas ada yang namanya hukum ya gitu, hukum positif. Jadi kita harus menghargai itu dan harus mengikuti itu ya, menghargai orang lain, tidak merugikan orang lain dan sebagainya.
Nah, ini perlu dibentuk seperti ini agar kehidupan masyarakat itu teratur, itu gagasannya seperti itu. Lalu setelah peranata sosial ada namanya stratifikasi sosial atau sederhananya bahasanya biasanya kita sebut sebagai strata sosial. Nah, kita juga sering dengar istilah ini ya. Nah, strata sosial ini struktur sosial yang berlapis di dalam masyarakat. Nah, lapisan sosialnya ini menunjukkan bahwa masyarakat itu ada strata-stratanya ya, mulai dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Nah, biasanya banyak hal yang menjadi pertimbangan ini gitu. Dan kemudian masyarakat menganggap itu menjadi sebuah perbedaan antara dirinya dan orang lain yang berbeda strata kayak gitu ya. Walaupun misalnya kalau kita belajar di ajaran agama manusia itu sama semuanya ya, tapi di dalam kehidupan biasanya tetap ada pembedaan-pembedaan gitu. Tapi itu buatan manusia ya teman-teman ya. Nah, ini dasar pembentukannya ya. Kemudian nanti ada istilah kelas sosial berdasarkan strata tadi. Kita ada di kelas mana nih, atas, bawah, tengah, atau mana gitu. Pembentukannya ada beberapa. Yang pertama ukuran kekayaan. Ini yang paling mungkin sering kita alami ya gitu. Bahkan kalau nanti teman-teman belajar marketing perlu tahu nih kelas menengah, menengah ke bawah, menengah ke atas itu kan berdasarkan materi atau pendapatan atau ekonomi ya. Terus tapi ada juga kelas sosial berdasarkan ukuran kepercayaan. Biasanya ini berkaitan dengan religiusitas ya atau agama gitu. Misalnya orang-orang yang dianggap lebih mendalami ilmu agama ketimbang yang lain, maka dia lebih dihormati atau apa ya. Seorang pemuka agama atau dengan santrinya ya itu dibedakan tuh kelas sosialnya. Lalu ada juga berdasarkan besaran kekuasaan. Nah, berdasarkan kekuasaan ini bisa misalnya dia memiliki jabatan yang bisa memberikan dia kekuasaan tertentu ya. Misalnya kalau di desa-desa kayak kepala desa, lurah itu kan biasanya lebih dihormati ya gitu ya. Ketimbang misalnya orang biasa seperti itu. Jadi biasanya yang memiliki kekuasaan juga ditempatkan di dalam strata yang lebih tinggi. Lalu ada juga ukuran kehormatan. Nah, kehormatan ini sebenarnya hampir mirip ya dengan kekuasaan. Tapi biasanya kehormatan ini bisa didapatkan dari lahir ya. Misalnya dia anak seorang keturunan bangsawan, bupati atau apa, biasanya lebih dihargai ya dan dihormati gitu. Termasuk juga sebenarnya pemuka agama juga bisa masuk juga sih dalam ukuran kehormatan. Nah, ini nanti semua sebenarnya di dalam hidup ya, dalam kehidupan maksud saya apa namanya, macam-macam ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat nanti, misalnya kalau kehidupan di kota pasti akan berbeda dengan di desa misalnya, dari hal-hal yang dilihat gitu. Bahkan kalau di desa itu kan bahkan seorang pemuka agama, guru biasanya lebih dihormati sebetulnya ya. Gitu. Nah, ini yang terakhir ukuran ilmu pengetahuan dan pendidikan. Orang-orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi biasanya ditempatkannya juga atau lebih dihormati lah ya, seperti itu. Ya kalau di dunia akademik, kalau kita memanggil seseorang yang sudah gelarnya profesor misalnya, pasti depannya harus ada profnya. Di Indonesia kan seperti itu. Ya prof, baik prof, kayak gitu ya. Tapi kalau belum profesor nggak bisa gitu ya. Panggilnya paling Pak atau Ibu gitu dengan namanya misalnya gitu. Jadi ini jenis-jenis pembagian pembentukan kelas sosial ya berdasarkan beberapa ukuran. Itu saja, kemudian kita lanjut ke mobilitas sosial. Nah, ini masih berkaitan dengan tadi. Jadi menurut Horton dan Hund, suatu gerak perpindahan, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Jadi tadi yang kita bahas, strata sosial itu sebenarnya memungkinkan sekali individu itu gerak, baik itu ke atas atau ke bawah ya. Misalnya tadi berdasarkan ukuran kekayaan, orang yang tadinya misalnya masuk ke kelas menengah atau menengah ke bawah karena dia misalnya tiba-tiba menang trading gitu ya, duitnya dalam 4 tahun jadi miliaran, terus sering bagi-bagi duit gitu ya, terus dia jadi pindah jadi kelas atas, mainnya dengan crazy rich, tiba-tiba ketangkep, ya duitnya diambil lagi ya, disita gitu ya, bisa jadi kelasnya balik lagi ke bawah ya. Jadi mobilitas sosial ini sangat bisa terjadi. Termasuk ukuran-ukuran lain tadi ya, kayak pendidikan, termasuk juga apa namanya, kehormatan ya, kekuasaan. Kan kadang orang udah lagi berkuasa, oke dia dihormati, tapi ketika udah tidak berkuasa udah nggak dihormati lagi, gantian yang lain, seperti itu. Gitu. Mobilitas sosial sih itu aja ya kurang lebih penjelasannya.
Lalu ada kebudayaan. Nah, ini sebenarnya lebih menarik. Jadi kebudayaan itu sebenarnya produk dari seluruh rangkaian proses sosial yang dijalankan manusia dalam masyarakat ya. Jadi kebudayaan adalah hasil nyata ya seluruh proses sosial yang dijalankan oleh manusia bersama masyarakatnya. Kebudayaan ini lebih khas ya teman-teman ya, dan biasanya lebih mengakar ketimbang tadi kelompok sosial. Kalau kelompok sosial kan sifatnya tadi ada yang informal, yang bisa ya orang bisa ikut kelompok sosial manapun, keluar kapanpun nggak apa-apa gitu. Kalau kebudayaan biasanya lebih mengakar karena dia diajarkan nilai-nilai dari manusia dari kecil juga ya, terinternalisasi gitu. Misalnya kita hidup di mana, orang tua kita juga berasal dari mana, biasanya ada nilai-nilai yang ditanamkan dan dipertahankan. Nah, itu salah satunya yang paling besar adalah nilai budaya. Nah, apa sih? Nah, kata kebudayaan itu berasal dari kalau secara bahasa ya, dari kata budaya atau kata jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Ini berdasarkan definisi dari Kuncaraningrat. Kemudian Cello Sumarjan dan Sulaiman Sumardi menjelaskan budaya sebagai semua hasil karya, ya, material culture dan rasa dan cipta, immaterial culture dari manusia. Jadi dibedakan nih ada dua, budaya itu bisa berbentuk material dan bisa imaterial. Imaterial nih mungkin ajaran-ajaran, tingkah laku, kepercayaan-kepercayaan yang kemudian dijalankan, itu imaterial. Kalau material, dia wujudnya nyata. Ya. Misalnya kebudayaan tertentu memiliki misalnya pakaian tertentu, gaya rumah-rumah tertentu, ya makanan tertentu. Nah itu material culture, hasil karya. Nah, tapi ada nilai-nilai misalnya di budaya ini, kalau misalnya ini harus menghormati orang tua, tidak boleh ini, gitu. Garis keturunan misalnya diambil dari laki-laki, gitu, kayak gitu-gitu ya, itu masuk ke dalam immaterial culture. Jadi bersifat value, ya nilai-nilai, terus kepercayaan-kepercayaan, beliefs, nah itu semua immaterial culture masuknya. Tadi tentang struktur sosial ya kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman mau lebih mendalam lagi silahkan dibaca juga di buku ada ya penjelasan kayak contoh tentang budaya itu sebenarnya nanti ada bentuk-bentuk material culture atau immaterial culture tadi ya. Itu bisa apa namanya dipelajari lebih jauh di dalam buku Sosiologi Komunikasi. Sekarang kita lanjut ke proses dan interaksi sosial ya. Kalau tadi struktur sosial udah. Sekarang proses dan interaksi sosial. Oke, proses dan interaksi sosial itu dipelajari kurang lebih karena individu, kelompok, dan masyarakat bertemu, berinteraksi, dan berkomunikasi ya sehingga melahirkan sistem dan peranata sosial tadi. Nah, itu yang akan dipelajari di dalam proses dan interaksi sosialnya bagaimana individu itu bertemu, berinteraksi, dan berkomunikasi ya. Sehingga di dalam ya itu tadi kelompok sosial, budaya, peranata, dan sebagainya itu. Oke, yang pertama kontak sosial. Kontak sosial ini sudah terjadi ketika seseorang berbicara dengan orang lain ya. Bahkan kontak sosial juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi. Setiap manusia pasti melakukan kontak sosial ketika dia berurusan dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain ya. Tidak mungkin tidak melakukan kontak sosial selama itu melibatkan orang lain, baik itu secara langsung ataupun melalui teknologi ya. Misalnya teman-teman di media sosial cuman ngasih tanda likes atau komen itu sudah terjadi kontak sosial seperti itu. Nah, kemudian komunikasi ya dari kontak kontak sosial ini nggak harus timbal balik ya, tapi kalau komunikasi biasanya itu timbal balik. Jadi sebenarnya sama ya. Kontak sosial, komunikasi biasanya istilahnya interaksi sosial ya, kurang lebih mirip-mirip lah. Ketika kita individu berhubungan dengan orang lain di dalam masyarakat ya atau di dalam kehidupan sosial. Intinya gitu. Nah, sosiologi ini menjelaskan komunikasi sebagai proses memaknai ya yang dilakukan oleh seseorang terhadap informasi, sikap, perilaku ya, ya baik verbal maupun nonverbal ya, yang bisa berbentuk pengetahuan, pembicaraan, gerak-gerik, macam-macam ya, yang tadi saya bilang bisa memahami proses atau memaknai proses komunikasinya bisa berupa pesan verbal melalui bahasa atau nonverbal ya, gerak-gerik, isyarat dan sebagainya. Nah, sehingga ini membuat reaksi terhadap informasi, sikap, dan perilaku tersebut berdasarkan pada pengalaman yang pernah ia alami. Jadi di dalam sosiologi biasanya komunikasi diartikan proses memaknai ya. Itu ada nanti namanya teori interaksionisme simbolik ya, itu yang menjelaskan bagaimana
Individu itu hidup ya berdasarkan pemaknaan dari apa yang dia terima dari orang-orang lain gitu, dari simbol-simbol yang orang lain berikan kepada dia. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nanti teman-teman akan belajar sih teori itu harusnya ya di teori komunikasi. Intinya di dalam sosiologi komunikasi itu penting ya, karena orang bertukar makna gitu di dalam kehidupan dan itu bisa dilakukan melalui komunikasi. Kurang lebih kayak gitu. Berikutnya, ya ini tambahan ya, ada fenomena komunikasi juga dipengaruhi oleh media. Ya. Medium is message, kalau kata McLuhan. Jadi, yang nanti akan kita pelajari juga ya di sosiologi komunikasi adalah bagaimana media juga mempengaruhi individu gitu. Jadi individu ini nggak hanya berkomunikasi langsung ya sesama individu, tapi juga dia bisa memaknai sesuatu dari media seperti itu. Nah, itu tambahannya. Nah, berikutnya, nah ada di dalam kita melakukan kontak sosial, berkomunikasi, berinteraksi dengan individu lain ya di dalam kehidupan, itu ada dua proses sebetulnya. Yang pertama, proses asosiatif. Ini yang membedakan hanya sifatnya aja sih. Yang pertama proses asosiatif, yang kedua proses disosiatif. Kalau yang asosiatif itu proses yang terjadi saling pengertian dan kerjasama timbal balik ya antar orang per orang atau satu kelompok dengan kelompok lainnya untuk menghasilkan tujuan bersama. Ya, misalnya ada kerjasama, bargaining, kompromi, mediasi, akomodasi. Jadi intinya di dalam kehidupan ya ketika kita dengan orang lain ya biasanya kita melakukan proses asosiatif ini, bekerja sama untuk memenuhi satu hal. Ya, misalnya di dalam medsos kita membuat sebuah tagar bareng-bareng ya, naikin nih hashtag ini, ya itu kan sebenarnya proses kerjasama sehingga itu jadi trending topic misalnya. Atau di dunia nyata kita bekerja sama untuk misalnya apa membuat donasi untuk apa kayak gitu ya. Jadi sifat manusia ini asosiatif juga kadang-kadang ya. Kan kadang-kadang ya mungkin sering juga ya, ya tergantung ya dalam konteks apa gitu. Nah, sedangkan yang berlawanan adalah proses disosiatif. Tapi ini terjadi terjadi juga di dalam kehidupan. Jadi proses disosiatif ini proses justru perlawanan atau oposisi yang dilakukan oleh individu-individu dan kelompok dalam proses sosial di antara mereka. Ini bisa berbentuk persaingan, kontroversi, konflik ya. Ini juga sangat memungkinkan terjadi di dalam kehidupan sosial. Jadi manusia itu selain dalam mereka berkomunikasi biasanya bersifatnya asosiatif, kadang-kadang disosiatif juga gitu. Misalnya ada pertentangan, baik itu misalnya pendapat saya nggak setuju dengan dia ya misalnya kalau di Twitter ada istilah tweet war ya, wah saling apa namanya beradu pendapat ya karena tidak sejalan kayak gitu-gitu. Bahkan sampai kemungkinan akhirnya adalah konflik. Ya, konflik sosial kan awalnya muncul dari disosiatif seperti ini. Ya, kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman. Ini sudah selesai materinya. Materinya teman-teman juga bisa silakan unduh di LMS ya. Kalau ada pertanyaan juga bisa dituliskan nanti di LMS di bagian forum diskusi. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.